Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, sehat jasmani, sehat rohani, rajin beribadah dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di halaman 24 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak Ustadz semuanya, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita lah yang selalu mendidik kita, membesarkan kita, memberikan nafkah kita, memberikan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi orang tua kita itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jadi tidak wajar dan tidak pantas dan tidak layak kalau kita menentang kedua orang tua kita. Jadi selagi masih dalam kebaikan, selagi masih dalam kebenaran, apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kita, kita harus jalankan. Kita harus patuhi perintah kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena banyak sekali contoh-contoh yang telah kita lihat, orang yang durhaka kepada orang tuanya hidupnya sangat sengsara. Dia akan sengsara di dunia ini maupun di akhirat nanti. Coba kita lihat di daerah kita, ada namanya Sampuraga, orang yang durhaka kepada orang tua. Begitu juga kita harus hormat dan patuh kepada guru. Guru itu adalah merupakan orang tua kita juga di sekolah. Kalau ayah dan ibu kita itu orang tua kita di rumah, dan guru kita adalah orang tua kita di sekolah. Guru kita lah yang memberikan ataupun yang mengajari kita tentang ilmu pengetahuan. Orang tua kita di rumah memberikan nafkah kita secara jasmani, sedangkan orang tua kita di sekolah, yakni guru kita, memberikan nafkah kepada kita secara ruhani. Jadi oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita maupun kepada guru kita. Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Jadi banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan, dan juga guru telah mengajari dan membimbing kita dalam beribadah. Jadi intinya anak-anak Ustadz semuanya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua maupun melawan kepada guru kita. Kita harus bersikap sopan santun. Kata-kata kita, cara berbicara kita di hadapan orang tua kita maupun di hadapan guru kita. Begitu juga cara berpakaian kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah min salik. Dan selanjutnya kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai pendirian orang lain. Jadi di dalam agama kita juga selalu diajarkan jangan sampai mencaci ataupun menghina pendirian orang lain ataupun keyakinan orang lain. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, kita harus menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan selalu kita jaga adab-adab kita. Anak-anak Ustadz semuanya, kita tidak boleh menghina ataupun meremehkan keyakinan orang lain. Kita tidak boleh menghina maupun mencaci maki keyakinan orang lain. Kalau ada kawan kita, ada tetangga kita, ada sahabat kita yang berbeda keyakinan dengan kita, kita jangan mencaci maki mereka. Silahkan kita beribadah dengan agama kita sendiri, dan mereka juga beribadah dengan agamanya masing-masing. Jadi kita harus selalu hidup rukun, selalu saling menghargai. Begitu juga anak-anak Ustadz semuanya, menghargai pendapat orang lain. Kalau umpamanya ada diskusi kita, ada kerja kelompok, saling memberikan pendapat, saling berbagi pendapat, itu harus kita saling menghargai. Jangan kita merasa pendapat kita lah yang benar. Jangan kita merasa bahwa pendapat kita lah yang selalu benar dan pendapat orang lain tidak benar, sehingga kita meremehkan pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Ananda semuanya, jadi intinya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, hormat dan patuh kepada guru, selalu menghargai pendapat orang lain, dan juga menghargai keyakinan orang lain. Jangan sampai kita meremehkan pendapat orang lain dan juga meremehkan keyakinan orang lain. Jangan kita mencaci mereka.
Nah, anak-anak Ustaz semuanya, ada suatu kisah yang ingin Ustaz sampaikan tentang orang yang taat kepada orang tuanya, yakni yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit karena keteladanannya. Jadi Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya agar jika suatu saat para sahabat ada yang bertemu dengan pemuda Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni untuk meminta pengampunan Allah kepadanya. Karena Uwais Al-Qarni memiliki posisi yang tinggi di langit. Padahal semasa hidup Rasulullah belum pernah bertatap muka dengan Uwais secara langsung. Jadi Uwais Al-Qarni dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang atau karena kesetiaannya dalam menemani perjalanan dakwah Rasulullah. Namun Uwais hanyalah pemuda miskin yang hidup di pinggiran daerah Yaman, yang hidup berdua dengan sang ibunya. Ibu Uwais ini telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta menderita kebutaan. Namun hal yang menjadikan istimewa di mata Rasulullah adalah bakti dan ketaatannya kepada sang ibu. Uwais tidak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus ibunya yang telah renta dan memiliki keterbatasan fisik. Bahkan Uwais sanggup memenuhi semua keinginan sang ibu, termasuk keinginannya untuk berhaji. Jadi pada suatu malam ibunya berujar, "Hai anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibunya. Jadi mendengarkan ucapan sang ibu, Uwais termenung karena dia memikirkan bahwa perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Jadi orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan oleh Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Jadi Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Lalu dibuatkannya kandang di puncak bukit. Jadi setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Setiap harinya ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga dan mengangkat barang. Kegiatan rutinnya menggendong lembu naik turun bukit ternyata adalah bentuk persiapannya untuk menggendong ibunya menuju Makkah. Jadi Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah, menunjukkan bukti cintanya untuk memenuhi permintaan terakhir dari sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," kata Uwais. Sang ibu keheranan dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuknya. Seketika itu sembuh dari penyakit sopak yang telah ia derita sedari kecil. Hanya tertinggal bulatan. Jadi bulatan putih inilah yang menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada sahabatnya. Lewat tanda ini pula sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya seperti yang pernah diceritakan Rasulullah. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai menjadi orang yang durhaka dan menentang kepada kedua orang tua. Anak-anak Ustaz semuanya, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan bukunya dibaca-baca. Mulai dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, sampai yang kelima. Jadi untuk tugasnya anak-anak Ustaz semuanya, silakan dibuka bukunya halaman 27.
Silakan dibuka bukunya halaman 27 di bagian B dan juga di halaman 28 di bagian C. Silakan dikerjakan di bukunya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berikan keberkahan dan ilmu kita selalu Allah tambahi dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ini, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali, yakni pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.